Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bisnis global. Mengapa materi ini perlu dibahas? Karena kita lihat pada era globalisasi ini sudah membuat bahwa bisnis global itu tidak hanya di satu negara, tapi ia juga bisa ke lintas negara, bisa antar negara. Karena perkembangan teknologi informasi bisa menyebabkan bahwa bisnis itu bisa berhubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sehingga konsep bisnis global ini perlu disampaikan mengingat tren dari bisnis global itu semakin meningkat dan itu telah kita ketahui. Memahami konteks bisnis global, maka pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan pergerakan produk, jasa, orang, modal, informasi, dan lain-lain ke segala penjuru dunia, yakni sudah tidak ada batasan untuk menggerakkan produk atau jasa maupun orang ke berbagai negara di dunia ini. Globalisasi biasanya diatur dalam kesepakatan antar negara seperti negara bilateral, multilateral, WTO, dan salus-salus internasional. Globalisasi berimplikasi sebagai hambatan masuk seperti tarif, pajak masuk, hambatan teknologi, ataupun lingkungan. Bagaimana dengan dimensi bisnis global? Ada 3 dimensi yang terkait dengan bisnis global. Yang pertama adalah struktural, di mana di dimensi struktural ini berbicara tentang jumlah negara, tempat perusahaan beroperasi, dan beraneka ragam warga negara pemilik dan manajer puncaknya. Jika kita sudah masuk dalam bisnis global yang ada di perusahaan tersebut itu memiliki latar belakang yang berbeda, warga negara yang berbeda pula mungkin. Terus kemudian dari struktur manajer puncaknya mungkin terdiri dari berbagai negara yang mungkin mengakibatkan karakter dari manajer itu berbeda. Karena mungkin kita berasal dari mana itu juga bisa menunjukkan kita itu karakteristiknya seperti apa. Yang kedua yakni dimensi kinerja, terkait dengan bagaimanakah aspek pendapatan dari bisnis global itu, bagaimana dari segi sales penjualan maupun dilihat dari sisi aset. Selanjutnya adalah perilaku. Contohnya perilaku dari konsumen misalkan, terus perilaku dari karyawan-karyawan yang ada di bisnis tersebut misalkan. Terus kalau misalkan berasal dari latar belakang negara yang berbeda, itu juga akan mengakibatkan bisnis global ini menjadi satu hal yang menantang dalam hal bagaimana karakteristik-karakteristik yang berbeda ini bisa membuat bisnis global itu bertahap atau menjadi lebih baik. Selanjutnya, arah bisnis global. Jika kita sudah berbicara tentang abad ke-21, tentunya mengacu ke global dan kompleks. Nah, global dan kompleks itu kan sudah rumit. Dalam artian begini, global kan artinya sudah tidak ada batas antara kita menjual barang atau jasa ke berbagai penjuru dunia. Kompleks dalam hal bagaimana mengirim barang ke luar negeri misalkan, itu kan suatu hal yang rumit. Ada perizinan tertentu yang harus kita lewati. Jadi tidak hanya asal mengirim barang atau lainnya. Nah, kemudian ada perubahan akseleratif, yaitu perubahan yang begitu cepat. Itu juga perlu dipahami, terutama bagi bisnis-bisnis yang sekarang berkembang. Selanjutnya, aliran modal tanpa batas. Contohnya, investor dari negara lain juga bisa menanam investasi uang di Indonesia. Kita juga pun bisa invest ke negara lain, itu kan aliran modal tanpa batas. Dalam artian tanpa batas, tidak ada batasan kita mau mengalirkan modal kemanapun. Nah, bisa juga mengarah ke jasa, dalam artian produk jasa bisa jadi dia lebih diminati dibandingkan barang. Karena apa? Karena kita hanya memberikan layanan atau jasa ke negara lain. Selanjutnya, hiperkompetensi. Ini artinya persaingan sangat ketat, hiper. Jadi perlu disadari bahwa arah bisnis global ke depan itu harus kuat dengan kompetisi, harus kuat dengan persaingan. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Jadi selanjutnya penggerak perubahan, ada ledakan informasi, teknologi, dan juga persaingan global.
Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mendorong bisnis global. Nah, faktor yang pertama yaitu market driver. Nah, market driver ini adalah aspek perilaku konsumen, saluran distribusi, dan sifat pemasaran bisnis yang bersangkutan. Nah, market, kita berbicara pasarnya, meliputi apa saja market driver tersebut. Nah, yang pertama itu bisa meliputi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu bahasa mudahnya pendapatan produk di suatu negara itu berapa sih? Artinya kalau pendapatannya tinggi, maka perekonomian di situ juga tinggi. Pendapatan tinggi berarti tingkat minat untuk memiliki jasa itu juga tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita suatu negara rendah, artinya yang dimana konsumsi akan difokuskan pada bahan-barang kebutuhan sehari-hari saja. Nah, itu juga akan berpengaruh pada sisi pasar yang mempengaruhi aspek perilaku konsumen, yaitu pendapatan per kapita. Nah, yang kedua yaitu perubahan gaya hidup. Ini juga penting diperhatikan pada saat kita berbicara tentang market driver. Misalkan yang dulunya suka tempe, sekarang gak suka tempe, misalkan. Dan dulunya yang suka nasi, sekarang gak suka makan nasi. Nah, itu juga mempengaruhi bisnis global. Kemudian yang ketiga yaitu arus wisatawan mancanegara yang makin meningkat. Nah, jadi kalau arus wisatawan semakin meningkat, itu juga akan mendorong bisnis global. Misalkan saja di Bali. Nah, di Bali itu kan arus wisatawannya deras sekali. Nah, kalau kita keluar negeri, itu ditanya, Indonesia itu di mana? I don't know what Indonesia. Nah, I know Bali. Nah, padahal Bali kan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Itulah saking kekuatannya Bali begitu kuat. Nah, dari segi pariwisata. Nah, yang keempat mulainya perilaku organisasi seperti pelanggan global. Nah, misalkan kita bisa membeli barang dari Cina. Mau nggak mau, sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa bisnis global itu sudah ada sejak lama. Nah, yang kelima yaitu pertumbuhan saluran distribusi yang semakin mengglobal. Nah, ini dampaknya juga dapat berakibat adanya bisnis global. Nah, selanjutnya berkembangnya merek global. Jadi, kalau sebuah merek itu sudah mengglobal, akan terjadinya bisnis global pun akan sangat mudah sekali. Nah, misalkan seperti merek-merek handphone, merek-merek laptop yang sudah mengglobal, itu sangat bisa membantu sekali adanya bisnis global. Faktor yang kedua yaitu cost driver. Ini akan berbicara tentang aspek ekonomi dunia bisnis dan perubahan yang terjadi. Nah, meliputi apa saja cost driver itu? Yang pertama adalah tekanan untuk mencapai skala ekonomi. Yang kedua, adanya inovasi teknologi yang semakin cepat. 3. Munculnya NIC atau Newly Industry Contracts. Yang keempat, yaitu peningkatan biaya pengembangan terhadap umur produk di pasar. Nah, faktor yang ketiga yaitu government driver. Nah, pasti akan terkait dengan kebijakan pemerintah. Meliputi apa saja sih government driver tersebut? Yang pertama yaitu pengurangan hambatan tarif. Yang kedua yaitu pengurangan hambatan non-tarif. Nah, itu juga akan mempengaruhi bisnis global. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan perdagangan seperti pasar tunggal Eropa, AFTA. Nah, yang keempat yaitu berkurangnya peran pemerintah, produsen, dan juga pelanggan. Nah, ini dari sudut pandang bagaimana pemerintah itu bisa mempengaruhi atau memicu adanya bisnis global. Faktor yang keempat yang dapat mendorong bisnis global adalah competitive driver. Nah, itu adalah pengaruh dari tindakan pesaing. Nah, yang berhubungan dengan hubungan yang terjadi misalkan yang pertama yaitu tingkat perdagangan dunia yang semakin meningkat. Yang kedua, perusahaan asing makin meningkat, dan yang ketiga meningkatnya aliansi strategis global. Nah, selanjutnya apa saja sih alasan perusahaan masuk ke pasar internasional? Nah, yang pertama adalah menarik permintaan asing. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya yang murah. Yang keempat yaitu diversifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan. Jadi, kalau permintaan internasional meningkat akan produk suatu barang dari suatu perusahaan, maka perusahaan itu bisa melakukan atau bisa memasuki pasar internasional. Nah, jadi diversifikasi tidak hanya menjual di satu negara, tetapi ia menjual di berbagai negara. Dapat dikatakan bahwa banyak negara yang meminati produk
tersebut. Nah, yang kelima yaitu perluasan pasar. Dengan memasuki pasar internasional, maka pasar-pasar dari suatu perusahaan itu akan menjadi lebih lebar atau menjadi lebih luas. Nah, materi yang selanjutnya, apa itu dampak bisnis global? Apa saja sih dampak bisnis global itu? Nah, yang pertama yaitu perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke suatu negara dan ikut serta mengendalikan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu perusahaan lokal yang tidak kompetitif, yang tidak bisa bersaing, bisa jadi perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena apa? Karena ia tidak bisa bersaing karena terjadinya ketatnya persaingan. Nah, yang ketiga yaitu konsumen mempunyai banyak pilihan produk yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyal pada produk dan perusahaan tertentu. Nah, misalkan konsumen sudah loyal pada produk tertentu atau perusahaan tertentu, ia juga akan enggan untuk berpindah ke lain hati. Misalnya, kita berbicara tentang air minum. Mungkin yang terlintas di otak kita adalah Aqua. Nah, tipe bisnis atau produk seperti ini itu susah untuk konsumen berpindah ke lain hati. Mengapa? Mungkin di pikirannya hanya itu saja produknya. Padahal air minum itu ada seperti merek Fit, Le Mineral, Nestle, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu timbulnya nasionalisme terhadap produk lokal dan anti globalisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas perusahaan berdaya saing global. Bagaimana sih kemudian solusi perusahaan berdaya saing global? Nah, yang pertama adalah harus paham budaya lokal di negara yang bersangkutan dan tentu juga harus memahami perilaku masyarakat dalam membeli. Nah, yang kedua yaitu pahami sistem pajak, keuangan, kepabeanan negara yang bersangkutan. Karena ini sudah beda negara, kita harus memperhitungkan plus minusnya. Nah, yang ketiga, pahami sistem distribusi logistik dan kondisi infrastruktur negara yang bersangkutan. Nah, kemudian yang keempat yaitu punya eksekutif berkompetisi global. Kalau kayaknya apa ya, eksekutif itu adalah manajemen tingkat puncak. Kalau dia punya kompetisi global, biasanya dia akan punya banyak rekan-rekan yang mengerti tentang dunia bisnis global, sehingga semakin ia banyak rekan, maka daya saing global perusahaan itu pun akan tinggi. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita itu punya banyak kawan atau punya banyak teman, bukan hanya banyak teman saja ya, tapi punya banyak teman-teman yang berkualitas, maka enak sekali kita mengembangkan bisnis kita seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan punya eksekutif berkompetisi global. Jadi, perusahaan harus punya orang-orang yang berkompeten dalam bisnis global. Selanjutnya, bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Nah, ada yang namanya keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang lebih murah daripada negara lain. Jadi, kalau kita ingin menciptakan keunggulan absolut, kita harus berani memproduksi barang yang lebih murah dari negara lain. Tapi harus juga dipertimbangkan, kita menjual barang lebih murah itu sudah untungkah kita? Jadi jangan punya strategi keunggulan absolut, terus kita menjual lebih murah. Nah, kemudian kita rugi. Jadi dipikirkan kembali, apakah mungkin bahan bakunya yang murah, atau biaya sumber daya manusia yang murah, ataupun itu yang membuat dia bisa berani menjual lebih murah dibandingkan negara lain. Oke, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi topik video kali ini tentang bisnis global. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga materi ini dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.